uh, lanjut lagi. Jadi minggu ini kita akan lihat bagian yang kedua, di mana kita akan melihat image dan video sebagai data yang harus dianalisis, harus disimpan, tantangannya apa aja, dan bagaimana kita melakukan pendekatan tentang hal itu. Oke, yang pertama-tama kita akan lihat digital image dan video sebagai sumber data. Apa aja yang bisa menjadi sumber data di image dan video? Ya, pixel-pixel di image dan video itu adalah data yang perlu dan bisa kita olah, perlu disimpan, perlu diolah dengan tepat gitu ya, supaya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lain. Nah, data yang kita bisa peroleh dari pixel itu apa aja? Ada setidaknya 3 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah nilai pixel. Apakah itu nilai grayscale-nya, keabuannya, atau warnanya, itu data. Bisa kita bayangkan kalau kita mau mengenali buah tomat yang matang misalnya, kita akan mencari pixel-pixel dengan warna tertentu. Kemudian posisi pixel itu juga adalah data. Warna merah tadi ada di mana, itu bisa menjadi sebuah data. Kemudian relasi sebuah pixel dengan teman-teman di sekelilingnya, itu juga data. Kembali ke warna merah tadi, kalau dia hanya satu warna merah, satu pixel warna merah, atau beberapa sejumlah kecil pixel warna merah dikelilingi warna yang lain, barangkali itu menandakan tomatnya belum matang, baru ada satu area yang mulai kemerah-merahan, tapi sebetulnya tomat secara keseluruhan masih hijau, misalnya seperti itu. Jadi setidaknya ada 3 hal ini yang bisa kita ambil. Nah, untuk video ini ada tambahan lagi yang bisa kita gunakan sebagai sumber data, atau kita anggap sebagai sumber data, yaitu relasi antar frame. Dari satu frame kondisinya seperti apa, frame berikutnya kondisinya seperti apa, itu juga data. Bisa Anda bayangkan misalnya motion detector atau tracker misalnya, itu posisi sebuah objek dalam frame itu antara frame yang satu dengan frame yang lain, itu merupakan data juga. Nah, data yang kita tarik dari pixel maupun dari relasi frame tadi, itu bisa kita olah menjadi informasi. Nah, harus kita ingat di sini bahwa ukuran file, baik itu file video maupun file gambar, itu belum tentu setara dengan jumlah data atau jumlah informasi yang bisa kita ambil dari file tersebut. Kita mungkin punya file yang besar, tapi ukurannya besar maksudnya, tapi nggak ada data atau nggak ada informasi yang bisa kita tarik dari situ. Itu bisa jadi. Nah, di sini kita, karena kita butuh mengubah data itu menjadi informasi, maka kita melakukan sesuatu yang biasa kita sebut dengan image data analysis. Nah, ketika kita melakukan image data analysis, ada beberapa pertanyaan yang menjadi yang muncul gitu ya. Salah satunya adalah apakah kita punya cukup data. Kalau saya disuruh menghasilkan keputusan tertentu, misalnya kemarin ada yang bertanya pecahan keramik gitu ya misalnya. Apakah dari pecahan keramik yang gambar pecahan keramik yang saya punya itu sudah cukup datanya untuk membuat kita tahu, oh ini keramik jenis A, jenis B. Jadi itu salah satu pertanyaan yang muncul. Nah, selain itu juga
selain jumlah data atau informasi yang bisa kita tarik dari satu file, jumlah filenya itu juga kadang-kadang menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan juga. Misalnya kalau kita mau melatih AI, itu kita butuh jumlah file data, jumlah file gambar yang mencukupi. Kalau kita cuma punya berapa ratus, mungkin kurang. Sehingga kita nanti harus melakukan augmentasi. Beberapa aplikasi menuntut semakin banyak data. Ada yang menuntut semakin banyak pixel, resolusi makin tinggi, ada yang butuh file makin banyak, tapi tidak semua seperti itu, karena ada beberapa aplikasi yang kalau kita tinjau dari sisi tertentu, jumlah data yang kita punya itu justru malah sudah terlalu banyak. Sehingga tantangannya justru malah bagaimana kita mereduksi jumlah data itu supaya pemrosesan data kita mengubah menjadi informasi itu bisa jadi jalan dan nggak malah jadi stuck gitu ya, karena kita terlalu banyak data yang kita hadapi. Nah, ada beberapa contoh, misalnya aplikasi transmisi data itu merasa sekarang ini kebanyakan data. Jumlah filenya terlalu banyak, ukuran filenya terlalu besar. Jadi tujuan mereka justru malah gimana mereduksi jumlah data sebanyak mungkin, tapi informasinya sedapat mungkin bisa tetap utuh. Kemarin minggu lalu sudah ditunjukkan misalnya contohnya JPEG dari ukuran tertentu bisa direduksi kira-kira 1/10-nya, tapi informasi yang ingin disampaikan, gambar itu isinya apa, itu masih tersampaikan dengan baik. Nah, algoritma kompresi bukan cuma JPEG, ada MPEG, ada H264 dan sebagainya. Kemarin dulu juga sempat kita singgung. Contoh yang kedua, ini sebuah aplikasi sederhana. Kita mau menghitung luas daun. Ada satu lembar daun, kita mau menghitung luas daun. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini gambar daun yang kita punya. Kalau kita lihat gambar daun yang kita punya ini apakah datanya cukup, kurang, atau lebih? Nah, kita bisa berargumentasi bahwa jumlah data yang terkandung dalam gambar daun ini sudah terlalu banyak. Maksudnya apa? Di sini kita bisa lihat detail-detail tulang-tulang daun misalnya, tekstur permukaan daun, ini tidak berkontribusi terhadap luas daun, padahal maksud kita mau menghitung luas daun. Jadi dalam kasus ini jumlah datanya itu malah kita bisa bilang sudah terlalu banyak. Itu baru dari sisi data seperti itu. Ukuran filenya, resolusinya, apakah cukup atau enggak? Makin besar resolusi tentu saja akan bisa makin presisi, penelitiannya 0, sekian sentimeter persegi misalnya. Tetapi itu pun kita harus cek. Kita butuhnya sampai ketelitian berapa sih? 1 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, atau gimana? Kalau kita cuma butuh 1 angka di belakang koma misalnya, resolusi tidak perlu terlalu tinggi. Kita bisa menggunakan gambar yang resolusinya lebih rendah, itu sudah cukup. Tapi kalau kita butuh ketelitian yang sangat tinggi, ya kita butuh resolusi yang lebih tinggi lagi. Jadi ini sangat tergantung pada aplikasi kita butuhnya seperti apa. Nah, untuk kasus ini, karena detail permukaan daun itu tidak berguna buat kita, maka itu bisa kita hilangkan. Yang penting bentuk daunnya tetap, ukuran relatif daunnya ini, jumlah pixelnya itu tetap. Di sini jumlah datanya sudah berkurang banget karena tinggal background-nya ini putih, yang ada di dalam daun ini pixel warna hitam. Itu bisa disimpan dengan sangat efisien. Kalau perlu hanya
dengan 1 bit per pixel. Bit yang putih warnanya nilainya 1, bit yang hitam nilainya 0. Itu ukuran filenya akan jauh lebih kecil, atau ukuran di memori itu akan jauh lebih kecil. Data yang perlu kita proses jauh lebih kecil. Nah, ini karena yang kita butuhkan hanya, daunnya ini pixel hitam, ya kita hitung aja pixel hitamnya, dan kita konversi berdasarkan resolusi gambar tadi, luasnya jadi berapa sentimeter persegi, atau berapa inch persegi, atau berapa. Nah, jadi ini salah satu contoh di mana jumlah data itu mungkin sudah kebanyakan. Terus contoh yang lain, kalau kita mau melakukan pengenalan gender berdasarkan foto wajah, kita pengen tahu ini cowok atau cewek ya. Kemarin kita sudah lihat ada contoh aplikasi di mana ya kita bisa mengenali seseorang itu pria atau wanita. Nah, kalau kita melihat gambar wajah seseorang, itu ada banyak sekali atribut data, banyak informasi di situ. Warna rambut, warna baju, panjang rambut, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah bisa bayangkan bahwa tidak semua informasi itu relevan. Tidak semua informasi itu membantu kita mengenali gender. Warna rambut misalnya, apakah membantu kita mengenali gender? Belum tentu. Mungkin ada yang bilang, ya wanita lebih sering mewarnai rambutnya. Oke. Mungkin bisa benar, tapi juga belum tentu juga. Wanita mewarnai tadinya hitam jadi blond, nah, kan ada juga pria yang memang dia blond, gitu ya. Jadi itu tidak menambah informasi. Nah, sehingga kalau kita olah semua, selain data analisis kita jadi berat, juga yang ngapain kita ngurusin sesuatu yang tidak berkontribusi pada kans kita untuk berhasil mengenali gender seseorang. Ya, sehingga kita harus milih fitur apa yang perlu kita pakai. Nah, misalnya di sini kita menggunakan fitur panjang rambut dengan argumen kalau wanita biasanya rambutnya lebih panjang, kalau pria biasanya rambutnya lebih pendek, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita coba itu, misalnya ada gambar seperti ini pria atau wanita? Orang ini. Ada yang bisa nebak? Pria atau wanita? Ada yang pernah Wanita. nonton? Wanita ya. Tapi kalau kita menggunakan kriteria yang kita pakai tadi, pria ini harusnya, karena rambutnya pendek. Nah, hal yang sebaliknya terjadi dengan orang ini. Rambutnya panjang, tapi saya rasa sebagian besar dari kita akan bilang bahwa ini pria. Jadi yang mau dibilang di sini adalah ketika kita mereduksi jumlah data yang kita gunakan untuk dilakukan analisis, kita harus hati-hati memilihnya. Karena kalau salah, maka keberhasilan data analisis kita juga akan jadi berkurang. Jadi panjang rambut jangan, mungkin kita harus fitur wajah dan sebagainya. Nah, omong-omong, kalau gambar ini ada yang seseorang diklasifikasikan sebagai wanita, ini diklasifikasikan sebagai pria. Ini hasil klasifikasinya betul atau salah? Ada yang bisa menjawab? Betul atau salah? Kalau kita cek ini true positif, true negatif, false positif, false negatif. Kalau ada yang salah, yang mana yang salah? Yang diidentifikasi sebagai pria atau yang diidentifikasi sebagai wanita? Gambar mana yang salah? Ada yang bisa menjawab?
Belum ada? Gambar ini misidentifikasi. Ya, karena ini orang yang sama sebetulnya. Dustin Hoffman ini ketika dia berperan di film namanya Tutsi. Filmnya sudah sangat lama sekali. Anda pasti belum lahir ya, mungkin orang tua Anda waktu itu masih kecil bahkan. Ya. Ini film yang sudah cukup tua. Dan ini contoh di mana meskipun kita katakanlah sudah menggunakan fitur-fitur yang tepat, ya keberhasilan tetap nggak bisa dijamin 100% juga gitu ya. Jadi sistem kita juga masih bisa tertipu kalau orang itu bisa didandani sedemikian rupa sehingga fitur-fitur dia sebagai pria atau sebagai wanita itu bisa disamarkan. Gambar ini, kalau ini mestinya mungkin ada yang pernah tahu. Ini teridentifikasi dengan benar atau salah. Kalau benar, apakah benar dua-duanya atau salah satu yang kiri atau yang kanan? Ada yang tahu siapa ini? Yang sebelah kanan dulu. Siapa? Ada yang tahu? Apakah ini juga sudah terlalu jadul untuk saudara-saudara sekalian? Ini Angelina Jolie ya. Angelina Jolie. Di sini dia diidentifikasi secara cepat. Di sini ini juga dia juga, tapi dia diidentifikasi sebagai pria. Sama seperti tadi, gara-gara make up dan seterusnya terjadi misidentifikasi. Oke, jadi itu sesuatu yang ya mau nggak mau akan kita hadapi. Oke, itu contoh image analysis. Jadi kesimpulan sementara, lebih banyak data yang kita olah belum tentu lebih baik. Kita harus pintar-pintar memilih data yang kita gunakan untuk melakukan data analytics terhadap tujuan kita ya. Tujuan kita apa tergantung. Data yang tidak relevan terhadap problem yang kita hadapi itu nggak akan menolong dan salah-salah membuat hasil sistem kita jadi lebih jelek, kinerjanya jadi lebih jelek. Seuntung-untungnya adalah sistem kita kerjanya lebih berat. Meskipun jawabannya masih tetap benar, tapi kalau ada banyak data yang tidak relevan sebetulnya yang ikut kita olah, itu kita cuman buang-buang komputasi. Oke, jadi kita harus pintar-pintar memilih data mana yang kita gunakan untuk melakukan data analytics. Cara milihnya gimana? Nah, ini yang merupakan bidang penelitian yang masih sangat aktif. Gitu ya. Apanya sih yang perlu kita pilih? Gitu ya. Itu sesuatu yang tidak selalu bisa langsung dijawab saat ini. Ya, sangat tergantung pada aplikasinya apa, kondisi lapangannya seperti apa. Kita harus bijak-bijak mencari data mana yang relevan. Oke. Nah, jadi ada beberapa challenge yang akan kita lihat nanti. Yang pertama adalah ukuran data. Nah, ukuran data itu bisa jadi masalah karena misalnya storage. Ya. Tadi kita misalnya untuk pelatihan AI butuh jumlah image atau video yang sampai ribuan misalnya, ya kita jadi punya masalah tentang storage. Ya. Ukuran masing-masing file mungkin sudah besar, jumlah filenya banyak, jadi itu bisa merupakan masalah. Kemudian yang kedua adalah yang kita biasa sebut dengan dimensionality problem. Jumlah data yang sangat banyak itu membuat kita memproses
ibarat memproses sesuatu dengan dimensi yang banyak sekali. Dan itu boros waktu komputasi, jadi lama. Padahal belum tentu itu membantu kita untuk mengatasi masalah yang memang sedang kita hadapi. Nah, kalau untuk storage dan bandwidth problem, itu salah satu solusinya adalah kompresi, algoritma kompresi, sudah kita bahas kemarin. Dan tantangannya kalau Anda ingin berkecimpung di bidang kompresi itu adalah mencari data apa yang perlu tetap disimpan, terus mana yang bisa kita buang. Untuk data yang bisa kita, yang ingin tetap kita simpan, bagaimana cara menyimpannya, itu tantangannya. Nah, kita bisa menggunakan yang kita sebut dengan human visual model. Kita kenali data mana yang sangat manusia sangat peka, itu biasanya kita pertahankan. Data yang manusia tidak terlalu peka itu bisa kita buang atau bisa kita simpan dengan cara yang super efisien gitu ya. Sehingga ya mungkin ada catatan sedikit, tapi kalau daerah itu manusia nggak peka, no problem. Oke, ini kalau yang masalah storage atau masalah bandwidth. Masalah yang barangkali nanti kalau saudara-saudara berkecimpung di bidang analisis image atau video adalah yang masalah ini, dimensionality problem. Kita tidak mau mengolah data yang sedemikian banyak. Nah, solusinya apa? Kita harus mengekstrak fitur. Fitur itu apa? Ya, definisi gampangnya adalah sebagian dari data itu yang paling relevan dengan problem yang sedang kita hadapi. Jadi kita tidak menggunakan seluruh data, tapi kita hanya gunakan sebagian fitur-fitur dari data tersebut. Nah, ilustrasinya ini sebuah case study face detection. Nah, kita belum ngomong face recognition, kita baru face detection. Apakah di sebuah gambar atau sebuah video ada wajah? Nah, kita lihat di dalam contoh kasus ini, kita mau mendeteksi wajah, ukurannya 24 kali 24 pixel. Kecil banget. Kecil banget. Image-nya juga kita anggap, atau kita asumsikan di sini tidak berwarna. Ya, grayscale dengan 8 bit per pixel. Ini sudah minimalis. Ya, sudah minimalis. Nah, atribut pixel jadinya kalau kita gunakan jenis data seperti ini, grayscale 8 bit per pixel, itu 2. Lokasi pixel dan nilai pixel itu atau gray levelnya berapa. Nah, untuk gambar yang sekecil ini aja, jumlah kombinasi yang mungkin itu ada, ini kalau saya tidak salah hitung, 256 pangkat 24 pangkat 2. Dan itu kira-kira, kalau saya tidak salah hitung, itu 1,4 kali 10 pangkat 1387. Jumlah kombinasi yang bisa kita hasilkan dari potongan gambar yang 24 kali 24 pixel. Nah ini, kalaupun kita punya komputer yang super cepat, ya, massively paralel, super cepat, kalau kita mau cek, itu kita butuh miliaran tahun. Jauh lebih lama dibanding konon katanya usia jagat raya ini. Jadi jelas nggak mungkin kita cek semuanya, kombinasi ini wajah atau bukan, kombinasi ini wajah atau bukan, dan ya, itu
untuk satu potongan kecilnya aja butuh miliaran tahun. Nah, tapi kita tahu bahwa sebagian besar kombinasi pixel itu tidak mungkin wajah. Ini ada contoh beberapa kombinasi pixel 24 kali 24 yang jelas-jelas tidak mungkin wajah. Mungkin yang warnanya cuma satu, gitu ya, flat seperti ini. Nah, kecuali kalau ketemu sama hantu apa gitu yang wajahnya halus itu mungkin ya. Tapi kalau normal kan enggak. Atau yang sangat noisy seperti ini ya, cuma bintik-bintik, enggak mungkin wajah. Jadi kita tahu bahwa agar sebuah gambar itu kita bilang itu wajah, itu ada beberapa kombinasi pixel yang perlu ada di situ. Sehingga kita hanya butuh ngecek sebagian kecil aja ya, beberapa pola aja. Nah, salah satu approach yang digunakan adalah yang digunakan oleh algoritma pendeteksi wajah Viola-Jones. Ini sangat populer, sudah cukup lama, algoritmanya sangat populer, masih populer. Mungkin pernah dengar, mungkin pernah main-main pakai juga. Nah, kalau pakai OpenCV atau apa, tinggal manggil. Nah, Viola-Jones itu hanya mengecek kombinasi-kombinasi feature yang kira-kira seperti ini. Nah, ini sering disebut hair-like feature karena bentuknya ini mirip dengan wavelet hair. Nanti silahkan dicari apa itu wavelet hair. Nah, tapi bentuknya mirip-mirip seperti ini. Jadi algoritma Viola-Jones ini hanya mengecek keberadaan kombinasi-kombinasi potongan gambar yang bentuknya tertentu. Nah, ada beberapa contoh, misalnya seperti ini. Kombinasi pola seperti ini mungkin kita anggap ini wajahnya di mana, gitu ya. Tapi ini sebetulnya menjanjikan bahwa daerah situ itu kemungkinan ada wajah. Kenapa? Karena ini kalau orang difoto dari depan, pencahayaan dari depan agak ke atas, gitu ya. Daerah mata itu kan biasanya lebih cekung, gitu ya, sehingga lebih gelap. Daerah hidung, daerah pipi itu lebih menonjol sehingga lebih terang. Jadi kalau ada potongan gambar, di gambar itu ada potongan beberapa piksel yang membentuk pola seperti ini, maka ini kandidat. Barangkali di situ ada wajah. Apakah pasti betul? Tentu saja tidak. Ya, barangkali ini adalah potongan paha zebra misalnya, gitu ya, kan bentuknya juga hitam putih seperti itu. Tapi ini kandidat sehingga menjanjikan untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kalau sama sekali nggak ada, barangkali ya udah nggak perlu diteliti lebih lanjut lagi. Gitu. Ya. Pola yang lain misalnya seperti ini. Nah, ini contohnya mestinya agak ke atas ya, harusnya menutupi mata. Kembali mata itu biasanya cenderung lebih cekung sehingga lebih gelap. Terus hidung, terutama kalau seperti orang ini ya, ini mungkin orang perindavan gitu yang hidungnya mancung gitu. Kalau saya hidungnya agak pesek mungkin sama aja. Tapi kalau orang bule atau gimana itu yang hidungnya mancung gitu, maka daerah nose bridge ini itu lebih terang daripada daerah mata. Jadi pola seperti ini menjanjikan, mengindikasikan bahwa kemungkinan di situ ada wajah. Belum tentu betul, tapi itu mengindikasikan itu mungkin ada wajah. Nah, kalau sama sekali, jadi masih ada beberapa pola lain. Kalau pola-pola itu sudah tidak ada di potongan image itu, maka dia tidak perlu diproses lebih lanjut. Karena kemungkinan sangat kecil di situ ada wajah. Oke. Nah, dengan batasan-batasan ini aja, itu bisa masih mungkin ada sekitar 160.000 kandidat dalam sebuah image, potongan image 24 kali 24. Ya, sehingga kalau itu semua diproses, dicek, itu juga buang waktu. Nah, Viola-Jones menggunakan ada bus,
untuk mencari yang paling kuat. Kalau ini ada tapi lemah banget, ya kemungkinan ini noise. Kalau dia ada dan cukup kuat, itu dipertahankan. Itu bisa mengurangi dari sekitar 160.000 jadi sekitar 6.000 atau kurang. Itu 24x24, tetapi kemungkinan besar kan image yang kita olah itu lebih dari 24x24. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menggunakan moving window. Jadi kita kerjakan 24x24, itu geser sampai semua di image tersebut dicek. Kalau kita lakukan itu dan setiap kali ngecek kita cek 6.000 fitur, ini juga buntutnya lama. Sehingga kita harus mencari cara untuk kurangi. Nah, kabar baiknya adalah kalau kita punya gambar yang normal, sebagian besar dari area gambar itu bukan wajah. Hanya ada daerah-daerah tertentu aja yang wajah. Sehingga kita bisa menggunakan yang disebut dengan cascade classifier. Hanya kalau daerah itu rada menjanjikan, itu di proses lebih lanjut. Tapi begitu tidak menjanjikan, dia tidak dicek sampai 6.000. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada input, dicek menggunakan checker yang pertama. Kalau checker yang pertama sudah bilang ini bukan image, bukan wajah, ya reject. Kalau dia mungkin, ditanya ke checker kedua. Sampai sejumlah N buah checker, kalau semuanya lolos, baru diproses lebih lanjut untuk benar-benar dicek apakah ini wajah atau tidak. Ya, kurang lebih beroperasinya caranya seperti itu. Nah, ini contoh hasil deteksi menggunakan Viola Jones. Ini ada beberapa parameter di Viola Jones yang bisa kita atur, yang mengatur seberapa peka detektornya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita lihat yang dikotai hijau, ini berarti wajah yang berhasil dideteksi sebagai wajah. Nah, kita lihat di sini ada 3 wajah yang tidak terdeteksi. Dengan setting seperti ini, ada 3 yang tidak terdeteksi, atau yang biasa kita sebut sebagai missed detection. Sisanya terdeteksi. Nah, kalau kita tidak puas dengan ini, kita bisa coba adjust parameternya. Nah, menggunakan parameter yang lain, hasilnya seperti ini. Tidak ada yang tidak terdeteksi, semua wajah terdeteksi, tapi ada daerah-daerah yang tidak mengandung wajah, tapi dibilang wajah, di false alarm atau false positive. Saya tidak bisa menjelaskan semua kok daerah itu bisa dianggap wajah, gitu ya. Kecuali yang daerah sini nih. Daerah sini ini saya rada bisa bayangin kalau ini wajah ya. Ini kayak bagian depan kepalanya itu di sini. Kemudian ini agak cekung, ini wajah, mata gitu ya. Ini mungkin hidung, terus garis yang di bawah ini kayak mulutnya. Gitu. Yang ini rada bisa paham saya kalau ini dibilang sebagai wajah. Tapi daerah yang lain saya terus terang nggak terlalu tahu kenapa itu bisa dibilang wajah. Oke, jadi ini trade-off. Anda mau false alarm atau false atau misdetection. Ya, dan ini tergantung pada aplikasi yang Anda sedang buat. Gitu. Ada aplikasi yang mending tidak ada false alarm, tapi boleh ada misdetection. Tapi ada juga aplikasi yang saya tidak mau ada misdetection, tapi saya bisa mentoleransi adanya false alarm. Biasanya nanti kita gunakan perhitungan cost, gitu ya, mana yang cost-nya lebih besar terhadap kinerja sistem kita, itu yang bijak kita pilih.
Oke, apakah ada parameter yang menghasilkan 100% deteksi tanpa miss, tanpa false? Mungkin ya, mungkin tidak, karena itu tergantung algoritmanya dan juga tergantung inputnya. Input yang berbeda mungkin akan menghasilkan kinerja yang berbeda. Nah, kalau tertarik bisa pelajari secara lebih detail dari paper ini. Oke, itu contoh penggunaan fitur untuk mereduksi jumlah data yang harus kita proses supaya kita tetap bisa mencapai tujuan kita tanpa harus kita itu buang-buang waktu, buang-buang resources. Nah, fiturnya itu apa aja? Tadi contoh yang Viola Jones, ada fitur yang seperti HAR itu, tapi kadang-kadang ya bisa sesimpel ya, di contoh ini warna gitu ya. Jadi kita pokoknya lihat atau cari pixel-pixel yang punya warna tertentu. Ya, contohnya di sini. Oke, jadi diklik pertama kali terus dia langsung mengenali oh itu warnanya apa. Untuk frame-frame selanjutnya dia mencari daerah yang warnanya seperti itu. Ini contoh yang lain. Ini juga sama menggunakan daerah yang berwarna gitu, untuk ya mengenali objek itu ada di mana. Ini warnanya hijau, merah, dan sebagainya. Jadi ini masih sangat simplistis ya, sangat simplistis sehingga ya tidak terlalu akurat, tidak terlalu robust. Ini saya yakin kalau pencahayaannya diubah gitu ya pasti harus kalibrasi ulang. Tapi untuk beberapa aplikasi ya mungkin sudah cukup. Misalnya untuk kompetisi robot ngejar bola, misalnya ya dia nggak perlu terlalu presisi batas-batas bolanya, gitu, karena yang penting dia cukup bisa mengidentifikasi center of mass-nya, bisa share, bisa tendang. Gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lebih presisi lagi, untuk kepresisian tinggi, metode seperti ini ya terlalu sederhana dan kurang presisi. Nah, fitur tidak selalu berupa seperti warna, terus mungkin pola-pola yang sifatnya statis ya, seperti yang di Viola Jones tadi. Bisa juga misalnya relasi antar titik-titik yang dikenali, itulah yang menjadi data yang bisa kita olah. Contohnya, emotion recognition. Emotion recognition itu kita mencari
relasi antara beberapa titik-titik yang bisa mewakili seseorang itu senyum, seseorang itu merengut, dan seterusnya. Yang cara paling gampang barangkali misalnya ya pinggiran bibir. Kalau pinggiran bibir ini relatif terhadap titik-titik yang lain itu naik, maka kita bisa bilang oh, orang ini senyum. Kalau dia turun, itu orang ini merengut, dan seterusnya. Di ini ada contohnya juga. Jadi kita kenali hanya beberapa titik utama gitu. Untuk kemudian bisa dipakai untuk mengenali oh ini orang gimana. Nah di sini ada sedikit ya akurasinya kok nggak terlalu baik ya, tapi kalau saya akan sangat hati-hati, ini orang bukan aktor yang memang jago gitu ya, sehingga mungkin dia actingnya yang kurang bagus. Tapi intinya itu kita tidak menggunakan seluruh pixel yang ada di wajah, karena jadi sebagian lain itu nggak relevan gitu. Pixel-pixel yang berhubungan dengan rambut ya, kita beda sama beberapa jenis binatang gitu. Kucing misalnya, kucing kalau marah itu kan rambutnya berdiri semua gitu. Nah, kalau manusia kan enggak. Ini enggak relevan gitu. Kita barangkali kalau ada yang tertarik untuk membuat sistem pengenalan emosi kucing, barangkali itu jadi relevan. Masing-masing aplikasi mungkin butuh saya ulangi, masing-masing aplikasi data yang kita sebut relevan dan tidak itu bisa jadi berbeda. Oke. Nah ini agak lain lagi adalah pengenalan gate. Nah, gate analysis. Gate analysis itu mengenali bagaimana seseorang itu berjalan. Ini aplikasinya bisa macam-macam. Salah satunya adalah di dunia kesehatan, karena beberapa kelainan, beberapa penyakit itu bisa dideteksi dari dari cara seseorang berjalan. Saya nggak tahu kalau ditanya penyakitnya apa aja, saya nggak tahu, tapi ada yang seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk mengenali gate seperti itu, kita juga tidak perlu menggunakan seluruh pixel yang membentuk tubuh. Yang penting kita kenali titik-titik tertentu aja. Pucuk kepala, pangkal leher, terus ini punggung bagian bawah dan seterusnya ya, lutut dan seterusnya. Titik-titik itu aja yang kita track. Jangan nge-track seluruh image. Penggunaan gate analisis yang lain adalah untuk mengenali seseorang itu siapa. Ya. Dan ternyata masing-masing orang itu punya cara berjalan yang berbeda. Dan ini bisa menggantikan face recognition. Karena face recognition itu kan data biometrik yang kalau kita setor, ya, entah untuk apapun, aplikasi apapun, kalau kita setor, itu kita privacy kita sebetulnya kita serahkan gitu ya. Tapi kalau gate itu lebih tidak langsung berhubungan dengan privacy. Ini contoh pengenalan manusia berdasarkan gate. Ini ada orang jalan, dideteksi beberapa titik saja, dia bisa dikenali ini orangnya siapa.
Ada orang lagi. Nah, ini sempat salah dikenali. Barangkali dia cara jalannya mirip atau terlalu generik. Ini orang yang pertama tadi. Langsung dikenali ya. Jadi orang ini mungkin sangat unik caranya berjalan. Yang poin yang penting di sini adalah untuk mengenali gadis itu dia tidak menggunakan seluruh pixel yang membentuk orang itu, tapi cukup beberapa titik-titik aja. Biasa kita sebut dengan skeletonnya. Ini contoh yang lain, hand gesture sama juga. Kita tidak menggunakan seluruh pixel yang membentuk tangan kita, tapi kita hanya menggunakan titik-titik tertentu aja. Oke, jadi ini contoh yang lain. Kembali poinnya di sini adalah kita tidak menggunakan seluruh pixel yang menyusun tangan kita, tapi kita menggunakan subset ya, sebagian kecil dari pixel tersebut yang merepresentasikan titik-titik tertentu saja dari tangan kita. Oke, itu yang pertama, challenge yang pertama. Dan yang pertama tadi ukuran data. Ukuran data bisa masalah untuk storage, bisa masalah untuk masalah kebanyakan data yang kita harus olah. Masalah yang kedua di data analytics untuk image dan video adalah sesuatu yang kita sebut dengan semantic gap. Semantic gap itu perbedaan yang sejauh saya tahu sekarang belum benar-benar bisa terjembatani antara cara manusia menginterpretasikan data visual, image dan video dengan cara komputer mengolah data itu. Salah satunya adalah yang kalau kita itu bisa langsung melihat secara keseluruhan. Sementara kalau komputer itu pasti akan sebagian. Nah, ini juga mengakibatkan kalau kita mau search sebuah gambar itu merumuskan pertanyaan yang tepat itu kadang-kadang susah. Nah, feature extraction bisa membantu untuk menjembatani semantic gap ini, tapi ini masih merupakan satu bidang yang cukup menarik ya kalau saudara-saudara mau terjun ke daerah ini. Opsi lain seperti kita supaya kalau nyari gambar bisa langsung ketemu adalah manual tagging. Gambar
apa, ya kita kasih metadata gitu. Tapi ini tidak mungkin karena tadi jumlah image dan jumlah video di dunia ini jumlahnya sudah luar biasa banyak. Nah ini contohnya, contoh yang simpel, mungkin kita kadang-kadang juga melakukan hal ini. Saya punya gambar seperti ini, terus saya pengen mencari gambar yang mirip. Saya pengen cari gambar yang mirip dengan ini. Nah, gimana cara kita mencari dengan bantuan komputer? Misalnya di sini kita coba, oke, kalau kita color feature, ternyata hasilnya tidak karu-karuan. Dia hanya berhasil nemuin ya yang persis sama itu. Tapi dia tidak bisa mencari sesuatu yang mirip dengan itu. Tidak karu-karuan, yang ditemukan sama sekali kadang-kadang nggak relevan. Ini kalau kita menggunakan text query, jadi ada language model ya, menggunakan ini punyanya Google misalnya, dengan query-nya ini, hot air balloon with sunglasses and blue sky misalnya. Nah itu saya menginterpretasikan gambar yang mau saya cari seperti itu. Juga enggak ketemu, gitu, ya. Lumayan, tapi setidaknya semua gambar yang ditemukan itu tentang hot air balloon, nggak ada sesuatu yang lain. Tapi tetap juga belum benar. Ini apa yang kira-kira salah? Barangkali query saya salah, kata kunci yang saya sebutkan itu salah. Bisa jadi mungkin parsingnya yang salah, kemampuan NLP-nya yang belum terlalu bagus gitu. Tapi yang menurut saya yang juga atau mungkin malah paling mungkin adalah ya itu tadi, masih ada semantic gap. Ada semantic gap antara kita dengan komputer. Cara berikutnya adalah menggunakan contoh gambar yang mau kita cari. Ini lumayan, paling tidak nemu yang ini. Ini ada mirip-miripnya, ya, ada balon udara, terus ada kayak kacamatanya. Ya, ini lumayan. Tapi juga yang lainnya tidak cocok. Juga ini bisa kita lakukan kalau kita punya gambar aslinya. Tapi kalau kita nggak punya gambar aslinya, kita pernah lihat tapi nggak nyimpen filenya misalnya, nah kita nggak bisa menggunakan cara ini. Oke? Nah, cara lain misalnya ini, dengan membuat sketch. Kita membuat sketch, kemudian komputer mencari yang mirip dengan sketch itu. Nah, kalau kita lihat di sini, hasilnya lumayan. Ya. Untuk sepeda ini, boleh dibilang nggak ada yang bukan sepeda. Jadi, akurasinya cukup bagus. Tapi untuk yang kedua misalnya, ini maksudnya mau mencari Menara Eiffel, tapi yang ketemu Menara Pisa, ini malah piramid dari Amerika Selatan gitu. Ya, jadi nggak pas. Terus ini misalnya mau mencari kuda, ya ini lumayan gitu ya, walaupun saya curiga yang ini bukan kuda, ini kayaknya keledai, tapi whatever, ini masih oke lah. Arc de Triomphe, oke, cuma salah satu, yang kacau balau ini misalnya, tapi saya juga nggak tahu terus orangnya nyari apa, nyari pohon rupanya, nyari pohon, ketemunya ada bunga dan seterusnya. Yang saya ajaib adalah ini, kalau ini dari mana ini bisa dianggap mirip gitu ya. Pagoda, ya, ada yang dianggap Menara Eiffel, ada yang dianggap Menara Pisa dan seterusnya. Nah, kata lain tidak perfect, tapi lumayan untuk beberapa jenis objek gitu ya. Dan ini tergantung pada kitanya juga ya. Kalau orangnya pinter membuat sketch, dengan kata lain
kita bisa mengidentifikasi fitur apa yang penting di situ, mungkin oke. Tapi kalau orangnya nggak bisa gambar ya bisa dibayangkan ya, apa yang akan terjadi. Poinnya adalah gap ini belum terjembatani. Untuk jembatani, jadi ini masih merupakan bidang riset yang menarik kalau saudara-saudara ingin terjun. Contoh yang lain, saya nggak tahu apakah pernah lihat gambar ini. Gambar ini sangat susah bagi komputer untuk tahu ini isinya apa. Manusia mungkin bisa lihat, mungkin tidak. Nah, kalau saudara-saudara tahu ini gambar apa? Gambar hewan enggak, Prof? Hewan, betul. Oke, hewan apa? Kayaknya kalau saya lihat dari tekstur kulitnya kayak anjing begitu. Anjing, oke. Ada lagi yang punya pendapat ini hewan lain atau mungkin saya tidak melihat hewan di situ, melihat sesuatu yang lain. Ada? Oke. Betul, ini gambar hewan dan hewannya adalah anjing. Kita bisa menghubung-hubungkan piksel-piksel yang tidak terhubungkan. Nah, kalau kita trace, itu nggak ada. Ini anjingnya di sini ya. Moga-moga tadi yang dilihat memang yang di sini. Bukan, loh, saya kira anjingnya di sini. Enggak, anjingnya di sini. Ini kepalanya, kaki belakang 1, 2, kaki depan 1, kaki depan punya 1. Ini ada ekornya di sini. Nah, ini anjing mungkin Dalmatian. Jadi dia bentol putih hitam. Ini kalau komputer susah sekali, karena komputer pengen salah satu data yang dia ingin lihat adalah relasi antar pixel. Ini batas antara anjing dan bukan anjing, itu nggak ada garis yang bisa di-trace. Sehingga ini challenging untuk komputer, karena komputer melihatnya caranya gitu ya, dia pixel ke pixel di-trace gitu. Nah, kalau kita enggak, kita punya selain punya cara mengolah yang berbeda, juga kita punya pengalaman hidup, ya istilah saya pengalaman hidup. Kita pernah lihat anjing, kita pernah lihat apa, sehingga kita bisa lihat itu. Ada gambar mirip seperti ini yang agak lebih susah, itu gambar kepala sapi kalau saya nggak keliru, tapi saya nyari gambarnya belum ketemu. Nah, itu agak lebih susah lagi. Itu saya ingat pada waktu itu pernah di acara apa itu ditunjukkan gitu. Sebagian besar termasuk saya enggak tahu itu gambar apa. Tapi ketika sudah dikasih tahu ini sapi itu, langsung oh iya ya. Oh ini bagian apanya. Ya, jadi ini sesuatu yang juga menarik, menantang untuk dikembangkan kalau kita mau mengembangkan AI yang mengurusi hal-hal seperti ini. Oke. Nah, tadi sudah disebut feature extraction akan membantu menjembatani gap ini, dan ya saya cukup optimis bahwa semakin semakin hari AI makin maju, mestinya akan makin baik. Nah, sesuatu hal lain yang saya juga senang buat main-main gitu adalah image generator, AI image generator. Kita kasih query tertentu, terus AI-nya menghasilkan gambar. Gitu. Ya. Nah itu kalau kita sering main-main seperti itu, sudah hasilnya cukup bagus ya. Contohnya ini pakai Gemini AI-nya Samsung, Google sorry. Itu saya bilang ini realistic image showing typical rural scenery in Indonesia. Ya, bikin gambar seperti ini. Ya, kayak zaman, saya nggak tahu kalau saudara-saudara masih TK atau SD dulu suruh gambar pemandangan, zaman saya itu tipikal anak pasti ada gunung di belakang, terus depannya sawah. Ya, AI-nya zaman sekarang juga seperti ini. Jadi ini hasilnya sudah cukup bagus. Bahan mengajar saya yang beberapa tahun yang lalu, query yang kurang lebih sama, hasilnya kalah gitu ya, masih bagusan. Nah, sehingga kemampuan AI saat ini untuk mengenerate image itu sudah cukup
bagus. Dari deskripsi, kita suruh generate image, itu sudah cukup bagus. Tapi tantangan yang lebih besar sebetulnya adalah menghasilkan deskripsi berdasarkan sebuah image. Ya, itu sesuatu yang mungkin masih tantangan yang cukup besar. Oke, itu. Nah, jadi kalau bisa kita ringkas apa yang kita bicarakan di minggu ini, image, digital image dan video image itu adalah data atau sumber data. Ya. Pixel itu adalah data, atribut pixel, warna, tingkat kecerahan, dan sebagainya, posisi itu adalah pixel. Hubungan antar pixel itu juga data, dan kalau untuk video, hubungan antar frame itu juga data. Dalam kita melakukan data analytics, more data is not always better. Makin banyak data yang kita punya, belum tentu itu akan membantu kita. Karena apa? Banyak data nyimpennya susah. Data terlalu banyak, sebagian mungkin akan bertingkah seperti noise. Ya. Terlalu banyak data berarti processing kita juga makin complicated. Ya. Jadi yang penting di sini adalah kualitas datanya, bukan jumlah datanya. Tentu saja masing-masing aplikasi punya sesuatu yang berbeda. Ya, pelatihan untuk AI itu pasti butuh data yang banyak, mau nggak mau. Ya. Belum bisa sejauh saya tahu. Kalau terlalu sedikit pasti nanti overfitting dan sebagainya. Okay. Nah, untuk mengatasi jumlah data yang kebanyakan, terlalu banyak, itu kita gunakan feature extraction. Sehingga dari data yang segitu banyak itu hanya sebagian yang kita gunakan untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Ya. Dan kita harus hati-hati memilihnya, harus yang relevan dengan problem yang sedang kita tangani. Oke, jadi dari saya itu dulu. Mungkin saya buka kesempatan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Ya, terkait yang minggu lalu keramik itu Pak. Berarti kalau di kasus saya yang keramik itu, dia bacanya dari pattern gitu ya? Pasti ada suatu pattern, pasti. Ya. Patternnya apa itu yang saya tidak berani secara tegas bilang pasti ini gitu. Karena ini baju batik seperti ini kan kita biasa bilang ini ada patternnya gitu ya. Sama dengan keramik itu mungkin biasanya itu adalah pattern. Tapi pattern yang nanti berguna bagi pemrosesan kita belum tentu pattern itu. Kemarin minggu lalu sempat kita bicarakan kalau potongannya kecil banget gimana. Kan pattern-pattern ini mungkin belum kelihatan. Tapi barangkali tekstur permukaannya karena proses pembuatannya dan seterusnya itu mungkin bisa digunakan juga sebagai pattern untuk mengenali keramik itu. Jadi apakah kita mencari pattern? Ya. Apakah pattern itu pengertiannya sama dengan bahasa manusia yang kita sebut dengan pola? Belum tentu. Ya, barangkali ada sesuatu pattern yang kita tidak bisa lihat atau kita tidak biasa gunakan gitu ya sebagai manusia, tapi itu nanti mungkin berguna bagi sistem yang akan dikembangkan. Kira-kira gitu. Semoga menjawab. Iya, Pak. Berarti bisa jadi tekstur kan berarti tadi Bapak bilang berarti bisa jadi tekstur membentuk sebuah pattern gitu ya Pak ya? Ya. Dalam arti Oke, ya silakan. Itu apakah akan kalau dari teori-teori yang tadi Bapak bilang itu termasuk yang mana ya saya pakainya ya? Maksudnya yang mana gimana? Kalau yang tadi semantic gap terus habis itu yang
apa contoh-contoh yang tadi itu saya pendekatan yang paling mendekat itu saya pakai yang mana ya? Oke, semantic gap itu kondisi. Ya. Semantic gap itu kondisi di mana saat ini cara kita menginterpretasikan image dengan komputer menginterpretasikan image itu caranya berbeda dan itu ada kesenjangan. Ya. Itu suatu kondisi. Jadi itu harus dijembatani. Nah, untuk menjembataninya itu ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Yang dalam kasus aplikasi untuk keramik itu pasti adalah feature extraction pasti. Nah, fiturnya apa itu yang saya belum bisa ngomong langsung gitu ya. Paling gampang bayangan saya memang kalau ada pattern hiasan di permukaan keramik itu menurut saya itu salah satu yang paling gampang untuk kita cocokkan dengan ini utuhnya seperti apa meskipun yang datang hanya pecahan. Tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin kita harus gambarnya lebih zoomnya lebih dekat lagi misalnya untuk mengenali ternyata di permukaan keramik itu teksturnya atau kilapnya atau apapun itu ternyata yang lebih bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan keramik itu jenis yang mana. Karena misalnya kalau tadi potongannya terlalu kecil, yang kita hadapi terlalu kecil, menggunakan pattern dalam arti pola hiasannya mungkin tidak bisa karena tidak kelihatan, cuma kelihatan garis kecil banget, misalnya seperti itu. Atau salah-salah malah potongan di daerah yang tidak ada polanya misalnya. Ya, tidak ada pola dalam arti tidak ada hiasannya gitu ya, polos. Tapi yang jelas kita pasti harus mencari satu pattern tertentu, satu feature tertentu yang dimiliki oleh keramik itu. Nah itu saya belum bisa jawab saat ini karena saya harus lihat gambarnya, saya harus lihat literatur yang relevan dengan hal itu ya. Karena aplikasi spesifik seperti itu saya belum pernah mengerjakan terus terang. Jadi saya nggak bisa bicara terlalu jauh di situ, tapi menurut pendapat saya pasti Anda akan butuh mencari pattern tertentu, fitur tertentu dari gambar keramik itu. Oke, paham Pak. Thank you Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi kah? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Nah, kalau pengen mempelajari lebih lanjut di tempat saya di elektro itu ada beberapa mata kuliah yang juga mempelajari hal-hal seperti ini. Tapi saya rasa mungkin ada juga ekivalensinya di tempat saudara-saudara ya. Di tempat kami di elektro itu ada pengolahan citra dan video digital dan machine vision and pattern recognition itu dua mata kuliah yang membahas hal-hal seperti ini. Tentu saja levelnya di kami level sarjana ya S1 ya. Begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian. Semoga kebersamaan kita selama 2 minggu ini bisa setidaknya menambah sesuatu pengetahuan saudara-saudara dan siapa tahu berguna juga untuk nanti saudara tesis sebelumnya dan sebagainya. Kalau saudara pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut atau pengen bertanya sesuatu secara offline itu silakan bisa hubungi saya via email. Oke, lagi terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, saya akan akhiri sampai di sini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas.
Atau kalau ada yang mau langsung beristirahat ya silahkan beristirahat. Kita moga-moga ketemu di lain kesempatan. Gitu ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Malam Pak, terima kasih Pak. Selamat malam.